Untuk CPNS diangkat serentak terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 dan untuk P3K diangkat serentak terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026. Halo, salam satu DT. Malam ini Mimin kembali akan bahas terkait CASN tahun 2024. Nah, kali ini ada sebuah berita yang sangat tidak menggembirakan tentunya ya kepada teman-teman terkait tindak lanjut kemarin ya, hasil dari RDP antara teman-teman Menpan, BKN, dan Komisi 2 DPR ya. Jadi ini adalah tindak lanjutnya, ini perlu Mimin bahas sebentar dan akan kita bahas ya terkait hasil keputusan ini. Ini adalah surat yang disampaikan dari teman-teman Menpan RB ya, tertanggal 7 Maret terkait tindak lanjut penyesuaian jadwal pengangkatan CASN tahun anggaran 2024 ya. Sehubungan dengan surat saudara nomor sekian-sekian tanggal 7 Maret perihal penetapan TMT CPNS dan P3K alokasi kebutuhan tahun anggaran 2024, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan dan menindaklanjuti kesepakatan pemerintah dengan DPR dan rapat dengar pendapat RDP Komisi 2 pada hari Rabu 5 Maret ya. Ini ada di video YouTube-nya ya, DPR RI TV Parlemen, teman-teman bisa lihat ada sekitar 2 jam lebih ya. Maka dari prinsipnya kami dapat mempertimbangkan penyesuaian jadwal pengangkatan CSN Formasi tahun 2024 menjadi sebagai berikut. Untuk CPNS diangkat serentak terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 dan untuk P3K diangkat serentak terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026. Nah, ini kalau teman-teman lihat di RDP-nya dengan Komisi 2 ya, sebenarnya tidak ada statement awalnya bahwa ini harus diangkat di tahun depan. Judulnya saja RDP itu adalah percepatan ya. Kalau ini bukan percepatan namanya, perlambatan ya. Kok percepatan malah diundur gitu ya. Jadi sebenarnya ketika di RDP itu malah harusnya intisarinya adalah sebisa mungkin malah harusnya selesai sebelum 2025 ini berakhir ya. Malah ini dimundurin ya. Jadi kalau teman-teman ingat bahwa penataan tenaga non-ASN itu malah ketika itu dimintanya selesainya di 2024. Kemudian molor di 2025 dan ini molor lagi sampai 2026. Nah ini, kita tidak tahu ada agenda apa tentunya di belakang ini ya untuk, penundaan ini. Kalau teman-teman lihat ya, Mimin cantumkan setelah ini itu ada, press conference-nya ya, tanya jawab di, channel-nya Menpan RB ya. Sudah dibahas, oleh Pak Aba dan Pak Yomo ya. Tapi itu tidak menjawab dari keresahan dan tidak menjawab alasannya ya. Tidak ada alasan jelas yang menyebutkan bahwa, pemunduran ini karena hal-hal yang benar-benar krusial ya. Jadi tidak ada statement yang bilang, "Oh ini alasannya apa sih?" Yang masuk akal ya. Yang pertama alasannya dari teman-teman BKN itu TMT lah yang harus diseragamkan gitu ya. Kemudian ada beberapa instansi yang belum melaksanakan gitu ya, ada 15 instansi yang belum melaksanakan gitu ya. Dan dari cara menjawab dan ininya, cara penyampaian terlihat memang ada sesuatu yang ditutupi gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat yang RDP ini ya di Komisi 2 ini, jadi teman-teman bisa tahu sendiri. Bahkan kalau teman-teman lihat di IG-nya Menpan RB itu sudah dipenuhi dengan komentar yang cukup banyak sekali ya dari teman-teman. Kemudian yang kedua, penataan pegawai non-ASN yang dilakukan saat ini merupakan afirmasi kebijakan terakhir pemerintah, sehingga perlu dipastikan tidak ada lagi pengangkatan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Ini udah benar ya. Yang kedua, oke lah, ini benar sebenarnya teman-teman ya. Tidak boleh mengangkat honor lagi itu kita harus sepakat ini memang harus diputuskan ya, dan memang tidak boleh lagi. Karena kalau ada yang bekerja, ya semua harus tetap diangkat sebenarnya ya. Dan tidak boleh ada sistem honor karena dia tidak ada jenjang karirnya tentunya ya. Ini Mimin setuju ya. Kemudian yang poin ketiga, proses pengadaan CSN yang akan datang dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Oh iya memang harusnya gitu ya. Kalau tidak sesuai berarti selama ini nggak sesuai dong ya. Proses pengadaan CSN yang akan datang dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Ya memang harus gitu ya, bukan yang akan datang ya. Ini memang harus, seakan-akan yang sekarang tidak dong gitu ya. BKN agar segera menyusun roadmap penyelesaian administrasi pengangkatan CASN Formasi tahun anggaran 2024 untuk memastikan CASN dapat bekerja sesuai waktu yang ditentukan sebagai dimaksud pada ayat 1. Ini juga aneh sih sebenarnya ya.
Karena teman-teman, BKN dan Menpan ini ya, tidak tahu bahwa ada banyak, bahkan ada yang sudah keluar SK, ada yang sudah dikasih tahu dari instansinya mulai bekerja kapan, sehingga teman-teman ini sudah resign loh. Jadi kalau teman-teman tahu, banyak sekali terutama teman-teman CPNS ya, mungkin kalau P3K saat ini dia sudah bekerja di instansinya ya. Tapi teman-teman CPNS itu banyak sekali yang sudah penuh effort ya, yang sudah resign dari kantornya biar prosesnya tidak terhambat. Ada yang sudah cari kos-kosan mungkin, ada yang sudah ada beberapa teman-teman yang ngambil afirmasi di luar daerah sudah pindah ke sana, yang akhirnya ditunda ya. Jadi ini, eee, membuat teman-teman itu akan kehilangan 7 bulan, hampir 7 bulan atau 8 bulan bahkan sambil bisa sampai hampir setengah setahun berarti ya, sambil menunggu gaji mereka yang dirapel bahkan nantinya ya. Jadi ini suatu, alasan yang agak tidak masuk akal ya. Jadi maksud Mimin adalah sangat tidak, adil teman-teman mengambil keputusan ini dengan hanya, memperhatikan, RDP ini dan menganggap ini setuju gitu ya. Jadi teman-teman dari Menpan ini, kemudian RDP dengan Komisi 2 dan memutuskan hal sekrusial ini gitu ya. Dan mengatasnamakan, "Oh iya ini seluruh Indonesia sudah setuju nih," gitu ya. Dan ini agak, sedikit tidak masuk akal. BKN agar segera menyampaikan kepada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah setelah CISN perihal penyesuaian jadwal pengangkatan sebagai dimaksud pada angka 1 beserta teknis pelaksanaannya. Kayak gitu ya. Ini dikeluarkan oleh Bu Menteri Pan-RB ya, Bu Rini Widiantini. Jadi ini adalah kelanjutan dari berita yang cukup viral kemarin ya. Ini sempat membuat heboh di hari kemarin hari Rabu ketika RDP, kemudian diperkuat dengan kemarin ya tanya jawab Menpan itu yang disampaikan, tapi ini tidak menjawab, pertanyaan teman-teman sebenarnya ya. Alasan sesungguhnya di balik ini apakah hanya TMT ataukah memang anggarannya? Nah ini tanda tanya ya teman-teman ya. Karena kalau dipikir-pikir ada sekitar 1 juta lebih kalau sama tahap 2 bahkan mungkin hampir menyentuh 1,7 jutaan ya, atau di bawah itu dan itu mungkin cukup banyak, kita tidak tahu ya, Mimin tidak bilang itu, tapi mungkin bisa jadi ada hal lain selain masalah TMT, ya. Kalau teman-teman lihat hasil kesimpulan di Komisi 2 DPR RI itu kan ketika itu bahasanya di poin 4 adalah dalam rangka percepatan ya. Ini bukan percepatan sebenarnya ya, karena sebenarnya penataan tenaga non-ASN itu udah harus selesai bahkan di 2024. Ini pun sudah molor di 2025. Kemudian bahkan akan dimodalkan lagi sampai 2026 untuk, P3K. Berarti ini terhitung masih hampir ya setahun lagi lah ya bagi teman-teman P3K itu setahun lagi. Nah teman-teman yang punya unek-unek silakan komen di kolom komentar, kita akan, bahas ya. Tapi Mimin sependapat bahwa ini, kurang tepat sekali ya. Ini kebijakan yang menurut Mimin agak, tanda tanya ya, karena Mimin sendiri merasa agak janggal aja gitu ya. Teman-teman silakan diskusi. Semoga informasi Mimin ini bermanfaat. Salam satu data.